Hai anak-anak Miss, jumpa lagi dengan Miss Ardiah. Nah, kita akan belajar tentang agama Buddha. Nah, hari ini kita belajar masih dalam pembelajaran yang ke-11, yaitu Hari Raya Waisak dan Asada. Namun, temanya yang akan kita bahas pagi hari ini yaitu perayaan Hari Raya Asada. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan memanjatkan nama Karapata. Semuanya bersikap anjali ya. Nah, Arahang sama sambuddho bagawa buddhang bagawantang abiwademi swakato bagawata dhammo dhammang namasami supatipano bagawato sawaka sanggo sanggang anak mami. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga hari ini kami dapat belajar dengan baik, belajar dengan serius dan giat, agar menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita melanjutkan, masih ingatkah pelajaran minggu yang lalu? Minggu yang lalu adalah pembelajaran yang ke-10. Kemudian pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang ke-11. Yuk kita lihat tujuan pelajaran hari ini. Nah, tujuannya yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan kalian dapat meyakini Hari Raya Asada. Kemudian menceritakan perayaan Hari Raya Asada. Kemudian menjelaskan sejarah Hari Raya Asada. Menyebutkan nama 5 pertapa. Kemudian yang kelima adalah menyebutkan nama Dhamma pertama Buddha. Nah, kemudian ingatkah masih pelajaran yang lalu yaitu perayaan Hari Raya Waisak dan maknanya? Ada yang masih ingat apa perayaan Hari Raya Waisak minggu yang lalu? Nah, Hari Raya Waisak biasanya diperingati setiap bulan Mei dan Juni. Hari Raya Waisak secara nasional dirayakan di Candi Borobudur. Kemudian selain di Candi, umat Buddha dapat merayakan di wihara atau cetia. Nah, pada peringatan Hari Raya Waisak, umat Buddha dapat melakukan kegiatan sosial. Tujuannya merayakan Hari Waisak yaitu untuk memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Waisak pada kehidupan Buddha. Nah, itu adalah pelajaran minggu yang lalu. Marilah kita lanjutkan untuk hari ini, yaitu sejarah Hari Raya Asada. Oke. Nah, pada zaman dahulu, sebelum manusia mengenal agama, mereka menyembah batu. Nah, mereka menyembah batu sebagai tempat meminta dan untuk berlindung. Mereka memuja dewa dengan mempersembahkan korban. Nah, mereka yakin bahwa dengan mereka yakin hidupnya akan bahagia bila dengan mengorbankan binatang. Nah, Buddha mengajarkan tentang cinta kasih, jangan mengorbankan makhluk lain demi kebahagiaannya sendiri. Nah, menurut Buddha, kebahagiaan seseorang ditentukan oleh diri sendiri. Jika kita selalu berbuat baik, kita akan menerima hasilnya yang baik. Jika kita perbuatannya jahat, hasilnya penderitaan. Nah, jika kita ingin kaya, ya berbuatlah dermawan. Dan jika kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati orang lain. Kebahagiaan ditentukan oleh diri sendiri. Dan setiap manusia memiliki karmanya masing-masing atau karmanya sendiri. Nah, itu kehidupan manusia sebelum mengenal agama atau sebelum mengenal ajaran Buddha. Nah, sekarang kita menginjak tentang sejarah Hari Raya Asada. Nah, masih ingatkah dulu pada bulan Waisak yaitu petapa Buddha menjadi Buddha atau petapa Buddha mencapai penerangan sempurna hingga menjadi Buddha.
Nah, jadi sebelum menjadi Buddha, dulu menjadi Petapa Siddhartha Gautama. Nah, Petapa Siddhartha Gautama dulu bertapa bersama-sama 5 orang pertapa. Nah, makanya setelah menjadi Buddha, Buddha ingin mengajarkan dhammanya kepada 5 pertapa. Oleh karena itu, Buddha pun menemui 5 petapa tersebut di Taman Isipatana. 5 petapa tersebut terdiri dari Asaji, Kondana, Mahanama, Badia, dan Wapa. Nah, mereka sedang menyiksa diri di hutan Uruwela. Kelima petapa tersebutlah yang layak menerima dhamma. Kenapa? Karena kelima petapa tersebut memiliki sedikit kekotoran sehingga mampu mengenal dhamma dengan baik. Nah, pada awalnya Buddha tidak disambut dengan baik oleh 5 petapa tersebut karena merasa 5 Buddha yang dulu masih menjadi petapa Siddhartha meninggalkan mereka, meninggalkan penyiksaan dirinya. Maka oleh 5 petapa tersebut, petapa Siddhartha dianggap gagal. Nah, namun ternyata petapa Siddhartha yang meninggalkan pertapaan menyiksa diri, akhirnya petapa Siddhartha mengambil jalan tengah, tidak menyiksa diri dan juga tidak memuaskan nafsu duniawi. Akhirnya petapa Siddhartha menjadi Buddha. Nah, kelima petapa telah membuat kesepakatan untuk tidak menyambut petapa Siddhartha yang dianggapnya petapa Siddhartha, padahal sekarang telah menjadi Buddha. Kelima petapa pun akhirnya lupa dengan kata-katanya. Mereka menyambut kedatangan Buddha. Nah, pada awalnya waktu Buddha masih jauh, jangan, biarin aja dia telah gagal menjadi seperti kita, dia telah meninggalkan kita, maka jangan sambut. Namun setelah Buddha mendekati mereka, akhirnya mereka saling mempersiapkan untuk keperluan Buddha, di antaranya yaitu menyapa dengan sopan, mengambil mangkuk Buddha, kemudian mencuci kaki Buddha, merapikan jubahnya, dan menyiapkan tempat duduk untuk Buddha. Dan kemudian Buddha menjelaskan maksud kedatangannya. Nah, akhirnya mereka mendengarkan ajaran Buddha. Nah, kemudian pertama kalinya Buddha membabarkan dhamma kepada 5 pertapa, yaitu bertempat di Taman Rusa Isipatana. Khotbahnya disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta, yang berarti pemutaran roda dhamma. Nah, kelima petapa tersebut tadi Miss R udah sebutkan ya di atas, yaitu bernama Asaji, Kondana, Mahanama, Badia, dan Wapa. Buddha mengajarkan ajarannya yaitu tentang 2 cara ekstrim, yaitu menyiksa diri dan mengumbar nafsu. Nah, setelah berkhotbah, Kondana memperoleh mata dhamma. Apa sih mata dhamma? Mata dhamma itu adalah mengerti dhamma atau dapat menembus dhamma, mengerti dengan jelas dhamma atau mencapai kesucian. Kemudian 5 petapa ditakbiskan atau disahkan, diterima menjadi murid Buddha dan menjadi biku. Kemudian Buddha membentuk sangga. Jadi biku yang terdiri dari 5 pertapa berarti ada 5 biku. Sang Buddha membentuk biku ini menjadi sangha. Sangha adalah perkumpulan para biku dan bikuni. Buddha menjadi ketua sangha pertama. Nah, sejak saat itulah terbentuklah 3 permata Buddha. Terbentuklah 3 permata, yaitu permata Buddha, permata Dhamma, dan permata
Sangha. 3 permata tersebut disebut dengan Triratna. Nah, kemudian setelah Sangha terbentuk, Buddha memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan Dhamma ke seluruh dunia. Nah, hari Asada diperingati 2 bulan setelah hari Waisak yang biasanya jatuh pada bulan Juli. Nah, hari Asada atau Asada tidak disebut sebagai hari raya, tetapi disebut sebagai hari besar karena hari itu bukan hari nasional. Nah, Asada sama dengan bulan Juli. Nah, demikian penjelasan Miss R tentang sejarah Asada. Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Oke. Kemudian sekarang kalian mengerti ya tentang hari Asada. Apa pembelajaran yang hari ini yaitu hari Asada. Yang pertama adalah bahwa sebelum manusia mengenal agama, mereka menyembah batu. Mereka yakin dengan mengorbankan binatang, hidupnya akan bahagia. Buddha mengajarkan Dhamma pertama kali yaitu kepada 5 pertapa di taman Rusa Isi Patana. Awalnya 5 pertapa bersepakat tidak menyambut kedatangan Buddha. Namun akhirnya 5 pertapa tersebut menyiapkan tempat duduk dan air untuk mencuci kaki. 5 pertapa mendengarkan Dhamma Buddha dengan baik. Dan Kondana adalah orang yang pertama kali memperoleh mata Dhamma atau mencapai kesucian. Hari Asada diperingati 2 bulan setelah bulan Waisak, yaitu diperingati pada bulan Juli. Nah, demikian penjelasan Miss R untuk hari ini. Miss R ucapkan terima kasih. Dan marilah kita tutup dengan mengucap Sabesata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bye semuanya.